Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Senang rasanya dapat kembali menjumpai Anda melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi. Kurang lebih nanti 30 menit, Carla Ratna bersama psikolog kita akan hadir untuk Anda membahas tema-tema psikologi yang up to date ya Pak. Pokoknya mengikuti banget dengan perkembangan zaman dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat banyak di era digital ini ya Pak. Insya Allah. Kita sapa dulu psikolog kita Pak Setia Purwanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Meskipun cuaca kadang tidak menentu. Pokoknya sehat-sehat di bulan Desember tuh bersyukur banget. Baik. Untuk Anda jangan lupa kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam program ini. Silahkan yang mau curhat kita fasilitasi nomor WhatsApp yang tertera di layar dan ini gratis. Anda bisa curhat apa saja permasalahan yang tengah Anda hadapi. Insya Allah di episode yang akan datang akan kita bahas. Sedangkan untuk di episode kali ini kita sudah siapkan satu tema yang juga tengah tren dan terjadi di era digital ini khususnya dalam hubungan romantis atau hubungan sosial. Kita sudah nggak asing kan dengan istilah yang namanya di ghosting, di PHP-in, terus di breadcrumbingin gitu kan ya Pak ya. Nah kayaknya kita mau bahas ini deh, ghosting sama breadcrumbing ya Pak. Nah ini jadi kita juga mengikuti trennya istilah-istilah yang ada dalam hubungan romantis atau hubungan sosial masyarakat yang terjadi di era digital ini. Salah duanya berarti ya ghosting dan juga breadcrumbing. Ini akan kita bahas Pak. Kita bicara tentang ghosting dan breadcrumbing. Cari pasangan yang cocok itu memang butuh perjuangan ya Pak ya. Betul. Dan perjuangannya tidak ada habisnya dan butuh banyak sekali pertimbangan juga. Nah, apakah ada di antara Anda yang salah satunya menjadi buru-buru dengan mudahnya luluh dengan rayuan atau perhatian orang lain, apalagi di dunia maya Pak, karena era digital kan banyak sekali yang mengghosting lewat media sosial, DM sebenarnya awalnya tuh Pak di Instagram, ketika diseriusin udah tertarik, di ghosting, di breadcrumbing. Nah ini dia, kita akan mengenal lebih dekat tentang ghosting dan breadcrumbing dari sudut pandang psikolog atau dari ilmu psikologi. Silahkan Pak, kita uraikan Pak, kita jelaskan Pak bahwa posisinya yang sedang dirayu ini Anda ini mau di ghosting loh, gitu. Biar dia peka. Betul. Jadi di era digital ini kan orang dengan mudah ya. Kenal dengan orang luar. Asing, gitu iya. Dia membuat satu hubungan baru itu cukup dengan WA. Melalui dari manapun kan bisa gitu. Tahu-tahu komitmenan. Ya. Aku pacaran loh sama yang ini. Ya memang ada sih yang sukses sampai pelaminan juga ada sih Pak. Nah, cuman kan masalahnya ada banyak juga yang ngalamin di ghosting. Iya. Mudahnya menjalin hubungan atau kencan ya dalam konsep hubungan ini. Jadi semakin mudah itu ternyata juga untuk dalam tanda kutip ya, hal-hal yang merugikan orang lain itu juga lebih mudah. Misalnya di dalam proses hubungan itu yang satunya mau membuat satu permainan itu juga lebih mudah gitu kan. Nah, maka itu ada namanya ghosting, ada breadcrumbing itu kan sebenarnya kedua-duanya itu tujuannya adalah untuk membuat orang itu menjadi tertarik. Awalnya membuat tertarik. Tapi kan kemudian membuat kebingungan bagi orang yang bersangkutan dan akhirnya sama-sama meninggalkannya. Sama-sama ngilang. Padahal udah terlanjur sayang. Nah, kan gak enak. Lagi sayang-sayangnya lagi sayang-sayangnya ditinggal ngilang. Nah itu kan di ghosting namanya. Sudah ini tertarik, senang, tinggal. Karena memang ada tipe-tipe orang-orang yang seperti itu, tipe-tipe memang dia mencari kepuasan aja, bukan ya kayak ada bawah sadarnya itu kayak ada dendam gitu.
Karena mungkin dulu pernah dikecewakan sama lawan jenisnya, ya kan. Ini berlaku bagi perempuan maupun laki-laki gitu. Misalnya ini satu kasus aja gitu. Ada seorang perempuan yang pernah dikecewakan beberapa kali sama orang laki-laki, akhirnya muncullah dendam gitu loh. Nah, dendam itu dia hanya merasa lega aja gitu loh kalau sudah bisa ghosting ya, sudah bisa membuat laki-laki tertarik, kemudian seneng, kemudian sampai cinta, kemudian sampai ngejar-ngejar gitu, tinggal dia gitu. Kan si memang niatnya begitu iya. ya? Si laki-laki kan gini, goncang. Oh, dia puas, rasain loh. Aku dulu juga pernah seperti kamu gitu. Secara bawah sadarnya gitu. Kayak balas dendam. Iya, tapi bawah sadar, dia nggak sadar kalau dia itu balas dendam gitu loh. Karena itu pengalaman masa lalu yang tersimpan kemudian muncul. Nah, dia nanti kini ganti orang lain lagi gitu. Bahkan satu waktu bisa dengan 2-3 laki-laki gitu. Dia merasa puas bisa mempermainkan laki-laki itu. Sama dengan orang laki-laki yang pernah dikecewakan dengan perempuan juga dia suka ghostingin gitu. Intinya kalau korbannya ini sudah tertarik, udah tinggal. Tidak sampai ada kelingkungan. Tujuan untuk membuat hubungan ini serius. Enggak, karena memang tujuannya tidak untuk dari hubungan awal serius. Tidak untuk punya hubungan serius. Ya, karena dia tujuannya untuk memuaskan ininya aja, memuaskan bawah sadarnya. Kan bawah sadarnya ada kekecewaan tuh. Dia puas kalau sudah bisa balas dendam kan. Ya dia sebenarnya kepuasannya jadi balas dendam itu, dia merasa lega. Bahkan untuk yang lebih parah lagi gitu, secara bawah sadar dia itu dia itu kalau nggak bohongin laki-laki gitu, itu kayak dia itu cemas gitu, dia gelisah gitu. Coba bisa di ini ya logika ya. Jadi saking parahnya kalau dia tidak membuat lawan jenisnya tertarik sama dia gelisah. Gitu ya, dia gelisah. Sampai dia gelisah gitu loh. Nah, kalau sudah dia berhasil gombalin orang ini, kemudian dia tertarik gini, nah dia udah mulai lega tuh. Jadi ini bukan perkara dia butuh validasi bahwa banyak yang tertarik sama dia itu enggak, Pak? Enggak. Nah, itu mungkin ada juga yang punya motivasi seperti itu. Misalnya, aku bisa kok membuat orang itu tertarik sama saya. Ya. Coba ya digombalin ya, dirayu ya. Nah, itu bisa ya. itu. Tapi itu ringan aja. Gitu. Yang parah yang bawah sadar tadi. Yang parah itu justru bawah sadar. Wah, itu banyak. Dan itu banyak gitu. Kenapa ya Pak, di era digital ini justru fenomena ghosting dan breadcrumbing ini banyak banget ya? Oh, banyak. Bahkan ini terjadi pada orang yang sudah punya pasangan gitu. Jadi suami istri, cuma suaminya ini kan punya dendam masa lalu dengan perempuan. Oh, dia bisa ghostingin cewek-cewek itu. Yang istrinya nggak tahu gitu. Nggak tahu ya. Nah, padahal sudah ada komitmen ya. Dan ada satu, karena ini ya sudah bawah sadar itu kayak perilakunya itu kayak dia sendiri juga nggak sadar gitu loh. Kenapa saya kok begini gitu. Dan cara omongnya, cara konten WhatsApp-nya, misalnya di WhatsApp ya, konten pesan-pesannya itu membuat lawan jenis kelepek-kelepek kok itu. Bukan sembarangan enggak. Jadi kontennya itu sudah membuat kamu tuh, setelah aku kenal sama kamu tuh perempuan yang selama ini belum pernah saya temukan. Loh, gelepek gitu kan. Handal ya Pak ya. Wah, itu. Suka mengghosting ini tuh gombalannya maut semua ya Pak. Maut semua. Jadi memang tujuannya adalah bikin kelepek-kelepek. Oh iya. Korbannya. Oh iya. Nanti masalah istri mudah, nanti bisa saya atur lah. Yang penting nanti aku mengutamakan kamu. Wow. Iya sih. Deal gitu. Makanya melambung kan yang di. Wah iya, itu dia pandai melambungkan deal gitu. Namanya meleleh, sudah meleleh ghosting, jelek tinggal. Itu terjadi. Makanya kan playboy itu kan mungkin dia punya dendam bawah sadar itu. Suka ini tarik, tinggal. Waduh, bahaya juga. Bahaya kan Pak ke mental yang korbannya Pak. Oh, kasihan
Kan makanya baik Sudah ghosting punya maupun harapan ya. iya baik ghosting maupun breadcrumbing itu membuat orang itu bingung gitu loh, membuat orang itu bingung dengan perilakunya dia itu. Betul. Sebenarnya merugikan sebenarnya. Dikasih harapan palsu loh. Iya, maka kita perlu mendirikan LSM untuk untuk mengumpulkan orang-orang yang korban ghosting dan breadcrumbing. Berarti kita harus peka nih Pak, harus tahu nih ciri-ciri orang nih, modelnya nih orang ghosting doang nih. Iya, kita harus tahu. Mengenali ciri-cirinya. Betul. Kalau kita nggak tahu, ya korban jadinya Jadi nanti. korban. Wah. Atau kita mengedukasi lah ya. Kayak seperti bersama TV 10 ini kan kita mengedukasi. Jangan sampai jadi korbannya orang-orang yang suka ghosting dan breadcrumbing itu. Sakit loh Pak. Loh iya. Lagi ini tiba-tiba ditinggal ngilang pas lagi sayang-sayang. Nah, sayang-sayangnya. Lagi jeru-jerunya. Iya kan itu jadi lagu kan akhirnya ya Pak ya. Nah, nanti kita akan mengajak Anda untuk mengenali ciri-cirinya sekaligus juga gimana sih untuk mengatasi baik itu untuk korbannya atau mungkin Anda yang selama ini menjadi pelaku nih. Dengerin nanti. Terus bagaimana? Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Psikologi dari TV 10, kami segera kembali. Bincang Psikologi persembahan TV 10 yang masih hadir untuk Anda. Ada saya Carla Ratna dan juga Pak Setio Purwanto. Kita masih berada di Padepokan Patrap, Surakarta. Sahabat TV 10, hari ini kita berbincang tentang ghosting dan juga breadcrumbing. Ini adalah istilah yang familiar deh untuk Anda yang sering menggunakan media sosial, terus gampang tertarik dengan orang-orang yang berada di media sosial yang tahu-tahu tuh langsung DM gitu Pak. Langsung ngerayu-ngerayu, gombal-gombalin gitu. Abis posting tahu-tahu tuh di DM, waduh fotonya cantik banget atau cakep banget kan kayak gitu ya. Di ghosting. Terus ketika kita ladenin, kita tertarik, kita mau seriusin, ngilang. Nah, kita harus kenalin nih orang-orang yang model-modelannya tuh suka ghosting, suka breadcrumbing itu kayak gimana sih Pak? Iya. Jadi dalam dunia medsos sekarang ini komunikasi kan mudah ya. Betul. Tapi kita juga harus tahu bagaimana mengenali tanda-tanda apakah ini sungguh-sungguh atau tidak. Karena kalau kita tidak mengenali ya kita akan terperdaya. Terperdaya itu tertipu dengan ungkapan-ungkapan yang dia sampaikan gitu. Nah ini harus hati-hati karena kan ada satu bentuk penipuan yang itu dari medsos ya, dari WhatsApp karena memang itu kan dunia maya jadi tidak bertemu langsung. Belum ketemu langsung. Ya, makanya tanda-tandanya itu dia menghindari ketemu di darat. Ketemu di darat ya, menghindari. Sebisa mungkin menghindari. Tapi manis Pak di medsos. Oh iya, ya memang. Komentarnya. Oh iya. Itu terus DM-nya tuh kayak yang memang bikin kelepek-kelepek. Jago banget. Jago gitu. Entah dia belajar dari mana atau memang bawaannya gitu kan? Atau mungkin dari ini belajar dari ChatGPT. Sering membuatkan ChatGPT. Rayuannya ya Pak. Ya kita harus waspada nih orang-orang yang seperti ini tuh seperti apa gitu tanda-tandanya Pak? Iya, itu tanda-tandanya. Jadi deteksi gombalnya itu sudah over, nah itu harus hati-hati. Oh, gombalannya sudah over. Iya kan, bertemu aja belum pernah. Kok gombal udah seperti ini kan gitu ya. Nah itu sudah. Dan yang paling penting adalah kesadaran terhadap diri sendiri dan lingkungan gitu. Kalau orang itu terlalu termakan oleh komen, balasan di WA, dia tidak realistis gitu ya akan terbuai karena kalimat-kalimat itu membuaikan. Jadi kalau kayak orang kena gendam gitu loh, gendam tau nggak? Karena kayak sugesti mental yang sangat kuat itu sehingga itu kayak
nggak sadar ini tuh dibohong itu sampai nggak tahu gitu. Kayak itu tuh nyata gitu. Makanya kalau mendapatkan hal yang seperti itu, ya sebisa mungkin kita sadar dengan realistis itu. Jadi ini kok nggak kenal aja, nggak kok omongannya bisa sampai gini, ya ini pasti bohong. Kemudian jangan terbawa nafsu ya. Jadi kan ada orang-orang itu yang ingin diakui punya pacar, ingin diakui punya ini pasangan. Kemudian ada juga yang ingin diakui punya pacar dari orang luar negeri. Keren gitu. Itu akan sangat rawan sekali gitu. Obsesi-obsesi seperti itu akan mudah dimasuki oleh orang-orang yang tujuannya untuk mengghosting itu. Dan ini ada orang yang sulit bergaul, orang yang sangat mengharapkan laki-laki gitu misalnya. Wah, itu mudah sekali kena ghosting, kena tipu gitu. Ya. Jadi ciri-cirinya itu dia nggak mau tatap muka, nggak mau ketemu langsung, nggak mau jumpa darat, nggak mau jumpa darat. Kemudian juga dia tidak konsisten, tiba-tiba muncul, tiba-tiba ngilang. Nah, yang breadcrumbing tuh yang kayak gitu. Iya, breadcrumbing itu yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ngilang kan gitu. Nah, kalau dia betul sungguh-sungguh di dalam berhubungan, menjalin relasi, itu tentu ada kekonsistenan. Betul, itu pasti ada. Dan akan menunjukkan effortnya. Nah, akan menunjukkan effortnya gitu. Dan kalau sungguh-sungguh itu pasti dalam teori cinta ya. Dalam teori cinta itu kedekatan fisik itu pasti ada gitu. Maksudnya kedekatan fisik itu ya ingin ketemu secara fisik gitu loh, tidak hanya di medsos gitu. Kalau dia hanya di medsos, nah ini cuma permainan dia aja. Betul. Kadang-kadang yang hilang-hilangan itu yang breadcrumbing itu kan alasannya maaf ya, hilang seminggu karena sibuk. Sesibuk-sibuknya itu nggak ada yang sebenarnya orang yang benar-benar sibuk sampai nggak bisa bales chat ya Pak. Iya. Tergantung Anda itu prioritasnya atau tidak. Iya. Terus ada ketidakjelasan. Ya, misalnya ditanya KTP-nya itu nggak jelas, dia menyamarkan. Dia ditanya identitasnya, ya menyamarkan. Jadi kerjanya apa, rumahnya di mana, orang tuanya siapa, itu menyamarkan terus dia. Ya, pindah-pindah itu perlu hati-hati kalau sudah gitu. Ini pasti nanti hanya permainan saja. Oke. Kemudian juga perubahan sikap dia itu ininya fluktuatifnya itu sangat tinggi. Misalnya baru saja dia itu merayu-rayu gini, kata-kata yang bombastis gitu. Tiba-tiba itu nggak ada komunikasi sama sekali gitu. Tiba-tiba itu hilang, tiba-tiba itu dia marah atau apa gitu. Nah, ini perlu dicurigai. Jangan-jangan ini hanya ya ghosting aja gitu. Terus harus bagaimana kalau jadi korban ghosting atau breadcrumbing? Oke. Karena tadi dia komunikasi yang tidak jelas ya, kalau di ghosting ya coba ajak komunikasi yang jelas gitu ya. Maksudnya jelas itu ya arahkan maunya apa, mau apa, komunikasi dengan saya, mau menjalin relasi atau menjalin hubungan lebih jauh lagi, atau hanya ini aja happy di medsos gitu. Jadi harus mau begitu gitu. Nggak boleh baper ya Pak? Nggak boleh baper, jadi harus siap. Jadi sebelum terpancing emosi cintanya, kan kadang-kadang kan karena terlalu terbuai dengan kalimat kan jadi muncul rasa cintanya itu, senengnya itu, tiba-tiba tuh, terus kemudian buta. Betul. Bucin. Nah itu kan akhirnya menghilangkan logika. Nah maka kembalilah ke kejelasan di awal. Maunya hubungan seperti apa, kalau iya ya, kalau tidak, kalau hanya teman ngobrol di WhatsApp ya ayo, tapi kalau mau hubungan lebih jauh ya ayo ketemu gitu loh.
Ini harus jelas gitu, rumahmu di mana, aku tak ke sana atau kamu yang ke sini atau gimana, harus jelas gitu. Jadi pokoknya jelas gitu loh. Ya. Kemudian juga jangan terlalu berfokus kepada dia. Berfokuslah kepada diri sendiri gitu. Fokus pada diri sendiri. Iya kan? Ya, jangan berfokus pada dia. Kalau berfokus pada dia karena dia juga sudah sudah senang sama dia, kan akhirnya kan fokusnya kan dia itu cinta sama saya, dia itu perhatian sama saya, dia mau mendengarkan saya, dia itu mau ke sini, dia itu nantinya mau janji mau menikahi saya, dia itu gini. Jadi pikirannya tuh ke dia terus gitu. Ya coba dipikir diri sendiri gitu loh, sehingga orientasinya itu tidak dengan janji-janji dia gitu loh, itu kan janji gitu. Ya, coba dirimu sendiri itu gimana? Iya ya, kenyataannya juga dia juga nggak kesini ya. Iya ya, selama berhubungan sudah berminggu-minggu berbulan dia juga tidak menunjukkan identitas yang jelas ya. Terus saya ini dianggap apa sama dia? Apakah dia tidak menghargai saya ya? Terus dia nganggap saya itu apa? Jadi fokusnya ke sini, sehingga kesadaran terhadap diri itu muncul gitu. Oh iya, ternyata saya dibohongi. Nah, nanti muncul seperti itu. Tapi kalau fokusnya ke dia, ya itu tadi, dia akan terbuai dengan rayuannya, terbuai dengan janji-janjinya, kalimat gombalnya itu ya terbuai. Nah itu harus segera dilakukan. Okay? Kemudian tadi kita sudah bicara tentang tanda-tanda. Nah itu tanda-tanda itu harus betul-betul dikenali gitu. Harus peka ya Pak. Harus peka itu, sadar gitu loh. Ya walaupun jangan mudah luluh. Jangan mudah luluh. Siapa sih orang yang misalnya orang yang sudah waktunya pengen menikah, pengen mengatur rumah tangga, tiba-tiba kemudian ada yang tiba-tiba ada yang menggombali, merayu gitu. Dengan pujian yang dengan memberikan harapan. Apalagi ini laki-laki yang menurut idealnya dia itu begitu sangat standar dia harapkan. Nah, ternyata gampang sekali gitu loh. Kemudian juga ini ya, cari dukungan emosional dari lingkungan sekitar, teman-temannya. Perlu ya Pak? Iya, karena kan dia jangan menghadapi diri sendiri ketika di ghosting itu. Dia ada dukungan, ada yang mendengarkan ya, dan ya jangan diulang-ulang gitu loh. Sudah didukung diulang lagi ya, kan yang mendukung capek juga. Polanya sama Pak, cuma ganti orang yang ghosting aja. Ya kemudian dia harus sadar bahwa saya ini habis di ghosting, dia harus sadar bahwa saya butuh waktu untuk penyembuhan, karena sakit ya. Tadi sedang cinta-cintanya, sedang jeru-jerunya gitu. Tiba-tiba dia ngilang, serang gitu. Wah, ini gimana nih? Nah, gitu. Butuh waktu. Mengembalikan kesadaran, butuh waktu untuk penyembuhan itu memang perlu waktu. Oke. Itu ya yang dilakukan untuk Anda korban ghosting. Jadi memang era digital ini kemungkinan untuk kita bisa di ghosting atau di breadcrumbing ini lebih besar. Kita yang harus waspada ya Pak ya. Lalu nggak ada salahnya nyari jodoh lewat dunia maya, itu juga boleh-boleh aja ya Pak. Siapa tahu memang bisa ketemu jodohnya lewat situ. Tapi sekali lagi harus hati-hati dan waspada. Tipsnya tadi yang disampaikan oleh Pak Setio. Tapi mungkin ada tambahan tips, silahkan disampaikan. Untuk sahabat TV 10. Waspadalah. Itu aja dari Pak Setia adalah waspadalah. Karena memang gimana ya Pak ya, memang akses ke dunia maya memang ini kok ya, jadi semua kembali kepada kita. Jadi intinya adalah jika merasa seseorang itu mempermainkan emosi atau tidak serius dalam berkomunikasi seperti yang disampaikan Pak Setio tadi, nggak jelas arahnya, ditanya identitas itu bulet terus ya Pak ya. Jauhi, hindari, jangan ragu untuk berbicara atau memutuskan hubungan tersebut. Dengan menyadari adanya pola-pola ini dan juga memahami dampaknya, kita bisa lebih bijak dalam membangun hubungan yang lebih sehat dan bermakna di dunia yang semakin terhubung ini. Saatnya saya, Carla Ratna, undur diri. Pak Setio, terima kasih ilmunya. Saatnya psikolog kita juga undur diri. Begitu juga dengan seluruh kru yang bertugas untuk episode kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Dan jangan lupa nomor WhatsApp yang tersedia ini kami undang Anda untuk berpartisipasi. Silahkan apabila ada pertanyaan atau tema yang ingin disampaikan, silahkan ke nomor WhatsApp tersebut. Baik, sampai jumpa lagi insya Allah di lain kesempatan. Tetap bersama kami di TV 10, Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.